Ayahku masih hidup. Tanah warisan itu bahkan belum dibagikan. Tapi 5 saudara kandung sudah saling curiga, saling menyalahkan, dan hampir kehilangan ikatan keluarga yang dibangun selama puluhan tahun. Aku, anak pertama yang dituduh kaya raya dan sombong, menjadi sasaran semua tuduhan. Namun tidak ada yang tahu, di balik keberhasilanku hari ini, ada perjuangan yang tidak pernah mereka lihat. Hingga suatu hari, keputusan mengejutkan dari ayah membuat kami semua menangis dan menyadari satu hal yang terlambat kami pahami. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Katanya keluarga adalah tempat pulang yang paling nyaman. Tapi bagaimana jika rumah yang selama ini menjadi tempat berkumpul justru berubah menjadi medan pertengkaran? Bagaimana jika tanah yang belum diwariskan malah membuat 5 saudara saling curiga, saling menyalahkan, dan hampir kehilangan ikatan keluarga yang telah dibangun puluhan tahun? Pagi itu aku sedang memeriksa laporan usaha di ruang kerja rumahku. Seperti biasa, sejak subuh aku sudah sibuk. Hidupku tidak pernah mudah meskipun banyak orang menganggap aku kaya raya. Namaku Rina. Aku anak pertama dari 5 bersaudara. Orang-orang yang melihat rumahku sering beranggapan aku hidup nyaman sejak muda. Mereka tidak tahu bahwa aku pernah bekerja dari pagi hingga malam, menahan lelah bertahun-tahun demi membangun usaha kecil yang kini berkembang. Hari itu telepon dari ibu membuat seluruh hariku berubah. Rina, kalau sempat pulang ya. Ayah ingin semua anak berkumpul. Nada suara ibu terdengar berat. Aku langsung paham. Biasanya keluarga hanya dikumpulkan jika ada sesuatu yang penting. Memangnya ada apa, Bu? Ibu terdiam beberapa saat. Soal tanah. Aku langsung menghela napas panjang. Tanah lagi. Sudah beberapa bulan terakhir pembicaraan mengenai tanah milik orang tua menjadi sumber ketegangan di keluarga kami. Padahal ayah dan ibu masih hidup. Tanah itu adalah hasil kerja keras ayah selama puluhan tahun sebagai petani. Ada sawah, kebun, dan sebidang tanah di pinggir jalan yang nilainya terus naik setiap tahun. Namun anehnya, anak-anaknya justru mulai sibuk memperdebatkan sesuatu yang belum menjadi milik mereka. Siang harinya aku pulang ke rumah orang tua. Rumah sederhana yang penuh kenangan itu terlihat sama seperti dulu. Tetapi suasananya berbeda. Begitu masuk halaman, aku melihat adik perempuanku, Maya, sedang berbicara dengan 2 saudara lainnya. Maya adalah anak kedua. Sejak beberapa tahun terakhir hubungan kami tidak terlalu baik. Entah sejak kapan ia mulai menganggapku sebagai kakak yang sombong. Padahal aku hanya terlalu sibuk bekerja. Saat melihatku datang, Maya langsung tersenyum tipis. Alhamdulillah. Akhirnya datang juga. Kirain orang sibuk nggak sempat pulang. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi aku tahu maksudnya. Aku memilih diam. Pengalaman mengajariku bahwa tidak semua ucapan harus dibalas. Di ruang tamu sudah ada ayah, ibu, adik laki-lakiku bernama Arman, dan 2 adik lainnya yaitu Santi serta Denny. 5 saudara lengkap berkumpul. Namun tidak ada kehangatan seperti dulu. Ayah duduk diam sambil memegang tasbih. Wajahnya tampak lebih tua dibanding beberapa bulan lalu. Aku merasa sedih melihatnya. Pria yang dulu selalu menjadi penengah kini terlihat lelah menghadapi anak-anaknya sendiri. Saat semua sudah duduk, ayah membuka pembicaraan. Ayah ingin kita bicara baik-baik tentang keluarga. Belum sempat ayah melanjutkan, Arman langsung menyela. Kalau menurut saya nggak perlu lama-lama. Yah. Tanah yang di pinggir jalan itu dijual saja. Hasilnya dibagi rata. Ruangan langsung hening. Ayah menatap Arman cukup lama. Ayah belum mau menjual tanah itu. Tapi kenapa? Tanya Arman. Karena itu tanah terakhir yang ayah pertahankan. Arman terlihat kecewa. Sedangkan Maya tiba-tiba ikut berbicara. Jujur saja, Yah. Kalau Karina setuju mungkin masalah ini sudah selesai dari dulu. Aku terkejut. Semua mata langsung mengarah kepadaku.
Apa hubungannya denganku? Tanyaku. Maya tersenyum tipis. Karena Kak Rina paling mampu, paling berpengaruh. Semua orang pasti dengar pendapat Kak Rina. Aku mulai merasa pembicaraan ini tidak mengarah ke sesuatu yang baik. Dan benar saja. Beberapa menit kemudian, tuduhan demi tuduhan mulai bermunculan. Maya mengatakan aku berubah setelah sukses. Maya mengatakan aku jarang membantu keluarga. Maya mengatakan aku merasa paling benar. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Aku menatap ibu. Kulihat mata ibu mulai berkaca-kaca. Sedangkan ayah hanya diam. Mungkin untuk pertama kalinya aku sadar bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar tanah. Yang sedang diperebutkan sebenarnya bukan warisan, melainkan rasa iri, kesalahpahaman, dan luka yang selama bertahun-tahun dipendam. Aku tidak menyangka pertemuan hari itu menjadi awal dari rahasia besar keluarga yang selama ini tidak pernah kami ketahui. Rahasia yang nantinya akan membuat kami semua terdiam dan mengubah cara kami memandang tanah warisan selamanya. Pertemuan keluarga hari itu belum juga berakhir. Suasana ruang tamu semakin tegang. Hujan kecil mulai turun di luar rumah, seolah ikut menemani kegelisahan yang memenuhi hati kami. Aku masih berusaha menahan diri ketika Maya terus berbicara. Kak Rina sekarang memang sudah sukses. Rumah besar, usaha besar. Tapi sejak punya semuanya, kakak berubah. Aku memandangnya dengan tenang. Berubah bagaimana? Maya tersenyum tipis. Dulu sering pulang. Sekarang jarang. Dulu perhatian. Sekarang sibuk. Aku menarik napas panjang. Perkataan itu terdengar sederhana, tetapi menusuk. Karena aku tahu, apapun yang kukatakan saat itu mungkin tidak akan didengar. Orang yang sudah memiliki prasangka biasanya hanya percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Aku bekerja setiap hari bukan untuk menjauh dari keluarga. Jawabku pelan. Aku bekerja supaya hidupku lebih baik. Tapi kenyataannya keluarga tetap merasa jauh. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Aku menoleh ke arah ibu. Wajah ibu terlihat sedih. Sementara ayah masih diam. Aku teringat masa lalu. Saat teman-temanku menikmati masa muda, aku justru bekerja membantu orang lain. Saat banyak orang bisa bersantai di akhir pekan, aku menghabiskan waktu mencari tambahan penghasilan. Aku pernah gagal usaha, pernah kehilangan modal. Pernah menangis sendirian karena tidak punya cukup uang untuk membayar kebutuhan hidup. Semua itu kulalui tanpa banyak bercerita. Karena aku tidak ingin membebani orang tua. Namun hari ini, semua perjuangan itu seolah dianggap tidak pernah ada. Yang terlihat hanya hasilnya, bukan prosesnya. Tiba-tiba Arman ikut berbicara. Jujur saja, Kak, kadang kami merasa kakak tidak peduli lagi. Aku menatapnya. Kalau aku tidak peduli, kenapa setiap ayah sakit aku yang pertama datang? Arman terdiam. Kalau aku tidak peduli, kenapa setiap ada kebutuhan mendadak aku selalu membantu? Tidak ada jawaban. Namun Maya kembali menyela. Itu karena kakak mampu. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Seringkali orang melihat bantuan sebagai kewajiban ketika kita dianggap lebih mampu. Mereka lupa bahwa setiap bantuan tetap berasal dari pengorbanan. Malam itu pertemuan berakhir tanpa solusi. Aku pulang dengan hati yang berat. Di perjalanan, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Kenapa saudara kandung bisa berubah seperti ini? Kenapa tanah yang bahkan belum diwariskan sudah membuat kami saling mencurigai? Dan yang paling menyakitkan, kenapa aku yang selama ini berusaha menjaga keluarga justru dianggap sebagai penyebab masalah? Aku tidak tahu bahwa malam itu ayah juga tidak bisa tidur. Dan di kamar sederhananya, beliau mulai mengambil keputusan besar yang akan mengejutkan seluruh keluarga. Seminggu setelah pertemuan itu, ibu meneleponku lagi. Suara beliau terdengar lebih pelan dari biasanya. Rina, kalau ada waktu pulang lagi ya. Ada apa, Bu? Ayah ingin bicara. Aku langsung berangkat sore itu. Sesampainya di rumah, aku menemukan ayah sedang duduk di teras. Beliau memandang hamparan sawah yang mulai menguning.
Sawah yang telah menjadi bagian hidupnya selama puluhan tahun. Aku duduk di sampingnya. Untuk beberapa menit kami hanya diam. Kemudian ayah berbicara. "Rina, menurutmu kenapa saudara-saudaramu berubah?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku tidak tahu, Yah. Ayah tersenyum kecil. Mungkin karena ayah terlalu lama membiarkan semuanya. Aku menoleh. Ayah terlihat sangat lelah. Sejak tanah mulai mahal, ayah melihat perubahan sedikit demi sedikit. Beliau melanjutkan. Awalnya hanya bercanda soal warisan. Lama-lama jadi serius. Aku mengangguk. Memang benar. Beberapa tahun lalu pembicaraan tentang tanah masih dianggap gurauan. Sekarang menjadi sumber pertengkaran. Ayah sedih. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Ayah bekerja puluhan tahun membeli tanah bukan supaya anak-anak bertengkar. Mata ayah mulai berkaca-kaca. Ayah membeli tanah supaya keluarga punya pegangan hidup. Aku menunduk. Tidak ada anak yang kuat melihat orang tuanya sedih seperti itu. Lalu ayah mengeluarkan sebuah map dari samping kursinya. Ayah sudah membuat keputusan. Aku terkejut. Keputusan? Keputusan apa? Ayah tidak langsung menjawab. Beliau hanya berkata pelan. Nanti semua akan tahu. Malam itu aku pulang dengan banyak tanda tanya. 2 hari kemudian, ibu mengundang seluruh anak untuk berkumpul kembali. Kali ini suasananya berbeda. Ayah terlihat sangat serius. Beliau membawa map yang pernah kulihat sebelumnya. Semua saudara hadir, termasuk Maya dan Arman. Tidak ada yang tahu apa isi map tersebut. Dan tidak ada yang menyangka bahwa keputusan ayah akan membuat seluruh ruangan terdiam tanpa kata. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Ayah meletakkan map di atas meja. Suasana terasa sangat tegang. Arman tampak penuh harapan. Maya terlihat tidak sabar. Sementara aku hanya ingin semuanya segera selesai. Ayah membuka map perlahan. Kemudian beliau berkata, "Hari ini ayah ingin menjelaskan sesuatu." Semua langsung memperhatikan. Tentang tanah. Arman duduk lebih tegak. Maya tersenyum tipis. Mereka mengira pembagian warisan akan segera dilakukan. Namun yang keluar dari mulut ayah justru sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Ayah memutuskan tanah tidak akan dijual. Ruangan mendadak sunyi. Arman langsung bereaksi. "Maksud ayah, tanah tidak akan dijual." "Tapi kenapa?" Karena untuk pertama kalinya ayah berbicara dengan suara yang sangat tegas. Karena ayah masih hidup. Tidak ada yang berani menyela. Ayah melanjutkan. Dan selama ayah masih hidup, tanah itu tetap milik ayah. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Namun kejutan belum berakhir. Ayah mengambil beberapa lembar kertas lagi. Selain itu, ayah juga membuat surat perjanjian keluarga. Kami saling berpandangan. Surat perjanjian? Ayah mulai membacanya. Isi surat itu sangat sederhana tetapi menggetarkan hati. Tanah keluarga tidak boleh dibahas lagi sebagai warisan selama kedua orang tua masih hidup. Siapapun yang ingin menjual tanah harus mendapat persetujuan seluruh keluarga. Dan yang paling mengejutkan, jika perselisihan terus berlanjut, sebagian tanah akan disumbangkan untuk kepentingan sosial sesuai keputusan ayah. Maya langsung membelalakan mata. Arman tampak tidak percaya. Ayah serius. Ayah mengangguk. Sangat serius. Tapi itu hak keluarga. Ayah tersenyum sedih. Justru karena itu ayah melakukannya. Beliau menatap kami satu persatu. Kalian lebih sibuk memikirkan tanah daripada menjaga hubungan sebagai saudara. Tidak ada yang bisa membantah. Kalimat itu terlalu jujur. Terlalu tepat. Kemudian ayah mengucapkan sesuatu yang membuat suasana menjadi sangat emosional. Kalau suatu hari ayah pergi, ayah tidak ingin meninggalkan tanah yang luas. Beliau berhenti sejenak. Yang ayah inginkan adalah meninggalkan keluarga yang tetap saling menyayangi. Mata ibu mulai basah. Aku menunduk. Bahkan Arman yang biasanya keras kepala terlihat kehilangan kata-kata.
Namun di tengah keheningan itu, Maya tiba-tiba berdiri. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang sulit disembunyikan. Dan apa yang diucapkannya setelah itu menjadi awal konflik terbesar yang pernah terjadi dalam keluarga kami. Ruangan masih dipenuhi suasana haru setelah ayah menyampaikan keputusannya. Namun Maya tiba-tiba berdiri dari kursinya. Wajahnya tampak tegang. Semua mata tertuju kepadanya. Aku ingin jujur hari ini. Nada suaranya bergetar. Aku melihat ibu mulai khawatir. Ayah mempersilakan Maya berbicara. Untuk beberapa detik, Maya hanya menunduk, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lalu kalimat pertama yang keluar membuat kami semua terkejut. Sebenarnya aku iri pada Kak Rina. Ruangan langsung sunyi. Aku sendiri tidak percaya dengan apa yang kudengar. Maya yang selama ini selalu menyerangku, kini mengaku bahwa semua itu berawal dari rasa iri. Aku selalu merasa hidup Kak Rina lebih mudah. Maya mulai menangis. Aku melihat rumah kakak. Aku melihat usaha kakak. Aku melihat orang-orang menghormati kakak. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi aku tidak pernah melihat perjuangan kakak. Tidak ada seorang pun yang menyela. Karena semua ingin mendengar. Maya melanjutkan. Setiap kali ada yang membandingkan aku dengan Kak Rina, aku merasa kecil. Aku mulai memahami sesuatu. Selama ini aku mengira Maya membenciku. Ternyata yang sebenarnya terjadi jauh lebih rumit. Ia sedang berjuang melawan perasaannya sendiri. Aku lelah dianggap kalah. Kalimat itu membuat suasana semakin emosional. Ibu mulai menangis. Santi yang duduk di samping Maya menggenggam tangannya. Kemudian Maya menoleh ke arahku. Aku minta maaf, Kak. Aku terdiam. Selama bertahun-tahun aku menunggu kalimat itu. Namun saat akhirnya terdengar, aku justru merasa sedih. Sedih karena kami membiarkan kesalahpahaman tumbuh terlalu lama. Sedih karena kami kehilangan begitu banyak momen bahagia hanya karena ego. Aku berjalan mendekatinya, lalu memeluknya. Maya langsung menangis semakin keras. Tangisan yang selama ini mungkin ia tahan sendiri. Hari itu untuk pertama kalinya kami saling memahami. Tetapi ternyata masalah keluarga belum selesai. Karena seseorang yang selama ini diam justru menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Orang itu adalah Arman. Dan pengakuannya beberapa hari kemudian membuat seluruh keluarga kembali terguncang. 3 hari setelah pertemuan keluarga, Arman datang ke rumah orang tua seorang diri. Saat itu aku kebetulan sedang menjenguk ayah dan ibu. Begitu masuk rumah, wajah Arman terlihat sangat berbeda. Biasanya ia selalu percaya diri. Namun hari itu ia tampak gelisah. Ayah langsung menyadarinya. Ada apa, Men? Arman duduk perlahan. Tangannya terus menggenggam ujung bajunya. Untuk beberapa saat ia tidak mampu berbicara. Sampai akhirnya ia mengangkat kepala. Ayah, aku mau minta maaf. Aku langsung merasa ada sesuatu yang serius. Arman menarik napas panjang. Kemudian ia mengatakan hal yang selama ini disembunyikannya. Aku punya masalah keuangan. Ruangan mendadak hening. Ternyata selama ini Arman sedang menghadapi kesulitan dalam usahanya. Beberapa investasi yang ia jalankan tidak berjalan sesuai rencana. Penghasilannya menurun drastis. Namun ia memilih menyimpannya sendiri. Karena malu. Karena tidak ingin dianggap gagal. Aku pikir kalau tanah dijual, aku bisa menyelesaikan semuanya. Mata Arman mulai berkaca-kaca. Tapi aku salah. Ayah hanya mendengarkan. Tidak menghakimi. Justru beliau terlihat sedih. Kenapa tidak cerita dari awal? Arman menunduk. Aku takut mengecewakan ayah. Kalimat itu membuat suasana menjadi sangat emosional. Seringkali seseorang terlihat keras bukan karena ia kuat, tetapi karena ia sedang menyembunyikan luka. Hari itu untuk pertama kalinya Arman membuka semua beban yang selama ini dipendam. Dan untuk pertama kalinya pula kami memahami alasan di balik sikapnya. Namun kejutan berikutnya datang dari ayah. Beliau mengungkapkan sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahui oleh anak-anaknya. Sesuatu yang membuat kami sadar bahwa masalah terbesar sebenarnya bukan tanah.
melainkan waktu yang semakin sedikit untuk bersama. Seminggu kemudian ayah meminta seluruh anak berkumpul lagi. Kali ini suasananya jauh lebih tenang. Tidak ada perdebatan. Tidak ada pembicaraan soal warisan. Saat semua sudah duduk, ayah membawa sebuah kotak kayu tua. Kotak itu terlihat usang, seolah sudah disimpan bertahun-tahun. Ayah ingin menunjukkan sesuatu. Perlahan ayah membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat foto-foto lama, surat, dan beberapa dokumen yang sudah menguning. Kami memperhatikannya dengan penasaran. Lalu ayah mengeluarkan sebuah surat. Surat yang ternyata ditulis hampir 30 tahun lalu. Saat itu ayah dan ibu masih berjuang membesarkan kami. Ayah mulai membacanya. Isi surat itu sederhana, tetapi setiap kalimatnya membuat hati kami bergetar. Dalam surat tersebut, ayah menuliskan impiannya. Beliau ingin kelima anaknya hidup rukun. Beliau ingin anak-anaknya saling membantu. Beliau ingin rumah keluarga tetap menjadi tempat berkumpul sampai tua, bukan tempat bertengkar. Suara ayah mulai bergetar saat membaca bagian terakhir. Kalau suatu hari aku sudah tua, aku berharap anak-anakku lebih mencintai satu sama lain daripada mencintai hartaku. Tidak ada yang mampu menahan air mata, termasuk aku. Karena untuk pertama kalinya kami melihat isi hati ayah yang sebenarnya. Tanah yang selama ini diperebutkan ternyata hanya sebagian kecil dari perjuangan hidupnya. Yang paling berharga bagi beliau bukanlah sawah, bukan kebun, bukan tanah di pinggir jalan, melainkan keluarga. Hari itu kami semua menangis, bukan karena kehilangan harta, tetapi karena menyadari betapa jauh kami telah melenceng dari harapan orang tua. Namun takdir masih menyiapkan satu ujian terakhir yang akan menentukan masa depan keluarga kami. Beberapa bulan setelah suasana keluarga mulai membaik, sebuah kabar mengejutkan datang. Seorang pengusaha besar dari kota tertarik membeli sebagian besar tanah milik ayah. Nilainya sangat fantastis, jauh lebih tinggi dibanding harga pasar. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh keluarga. Dulu, berita seperti ini pasti langsung memicu perdebatan. Namun kali ini situasinya berbeda. Kami semua teringat pesan ayah, terutama surat lama yang pernah beliau bacakan. Malam itu kami berkumpul kembali. Pengusaha tersebut memberikan waktu 1 minggu untuk mengambil keputusan. Jumlah uang yang ditawarkan sungguh menggiurkan. Bahkan bisa mengubah kehidupan seluruh keluarga. Arman terlihat berpikir keras. Maya juga tampak bimbang. Sementara ayah hanya diam. Beliau tidak memaksa siapapun. Beliau hanya ingin mendengar pendapat anak-anaknya. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Orang pertama yang menolak penjualan tanah justru Arman. Ayah, saya tidak setuju dijual. Semua langsung menatapnya. Padahal dulu dialah yang paling ingin menjual tanah. Arman tersenyum kecil. Dulu saya hanya melihat nilainya. Ia menoleh ke arah sawah di luar rumah. Sekarang saya melihat kenangannya. Maya ikut berbicara. Saya juga tidak setuju. Aku tersenyum. Perubahan itu terasa nyata. Kami mulai memahami bahwa tidak semua hal harus diukur dengan uang. Ada nilai yang jauh lebih besar daripada angka. Nilai itu adalah kebersamaan. Ketika ayah mendengar pendapat seluruh anaknya, mata beliau berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, semua saudara memiliki keputusan yang sama. Namun belum ada yang tahu bahwa ayah masih menyimpan satu keputusan terakhir. Keputusan yang akan menjadi kejutan terbesar dalam hidup kami. Keputusan yang akan mengubah masa depan tanah warisan itu selamanya. Sore itu langit tampak cerah. Angin berembus pelan melewati halaman rumah yang sudah menjadi saksi perjalanan hidup keluarga kami selama puluhan tahun. Semua anak kembali berkumpul. Aku, Maya, Arman, Santi, dan Denny duduk mengelilingi ayah dan ibu di ruang tamu. Suasananya jauh berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Tidak ada lagi tatapan penuh curiga. Tidak ada lagi perdebatan soal warisan. Namun kami semua penasaran. Ayah mengatakan bahwa beliau memiliki keputusan terakhir mengenai tanah keluarga. Setelah semua duduk, ayah membuka map yang selama ini selalu beliau simpan.
Beliau tersenyum kepada kami satu persatu. Senyum yang hangat, tetapi menyimpan banyak emosi. Ayah bersyukur. Itu kalimat pertama yang beliau ucapkan. Kalian akhirnya bisa duduk bersama tanpa bertengkar. Kami saling berpandangan. Maya tersenyum kecil. Arman menundukkan kepala. Ayah melanjutkan. Beberapa bulan terakhir adalah masa yang berat untuk ayah. Beliau berhenti sejenak. Ayah sempat takut keluarga ini akan pecah. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Karena aku tahu ketakutan itu nyata. Dulu kami hampir kehilangan satu sama lain hanya karena persoalan tanah. Kemudian ayah mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ayah sudah membuat keputusan mengenai seluruh tanah keluarga. Ruangan langsung hening. Kami semua memperhatikan. Tidak ada satu anak pun yang akan menerima lebih banyak dari yang lain. Kami mengangguk. Itu terdengar adil. Namun ternyata keputusan ayah tidak berhenti di situ. Ayah melanjutkan dengan suara tenang. Sebagian tanah akan tetap dipertahankan sebagai tanah keluarga. Aku terkejut. Begitu juga saudara-saudaraku. Tanah keluarga? Ayah mengangguk. Tanah itu tidak boleh dijual. Beliau menunjuk sebidang sawah yang terlihat dari jendela rumah. Itu akan menjadi pengingat bahwa keluarga ini pernah berjuang bersama. Suasana semakin hening. Ayah lalu menjelaskan bahwa sebagian hasil dari tanah tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu anggota keluarga yang mengalami kesulitan. Bukan untuk memperkaya seseorang. Bukan untuk diperebutkan. Tetapi untuk saling menolong. Aku melihat ibu mulai menyeka air mata. Kemudian ayah mengeluarkan keputusan terakhir yang sama sekali tidak kami duga. Ayah juga menyiapkan sebagian tanah untuk kegiatan sosial. Mata kami membesar. Tidak perlu luas. Tidak perlu mewah. Tapi ayah ingin tanah itu memberi manfaat bagi orang lain. Tidak ada yang menyangka keputusan itu. Bahkan Arman yang dulu paling ingin menjual tanah tampak terdiam cukup lama. Lalu ia berkata pelan, "Ayah benar." Maya mengangguk. Untuk pertama kalinya tidak ada seorang pun yang memikirkan berapa bagian yang akan didapat. Karena kami mulai memahami sesuatu. Tanah hanyalah benda. Sedangkan hubungan keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali jika sudah hilang. Malam itu suasana berubah sangat haru. Kami makan bersama. Bercerita tentang masa kecil. Mengingat kembali kenakalan kelakuan lucu saat masih kecil. Ibu tertawa. Ayah tersenyum. Dan aku menyadari sesuatu. Mungkin inilah yang selama ini diperjuangkan ayah. Bukan mempertahankan tanah. Melainkan mempertahankan keluarga. Namun ada satu kejutan terakhir yang disimpan ayah. Sebuah pengakuan yang membuat kami semua menangis lebih dalam daripada sebelumnya. Malam semakin larut. Sebagian makanan di meja sudah habis. Tawa kecil masih terdengar di ruang keluarga. Suasana yang sudah lama tidak kami rasakan. Kemudian ayah meminta perhatian kami sekali lagi. Ayah ingin mengatakan sesuatu. Kami langsung diam. Ayah memandang wajah kami satu persatu. Tatapan beliau penuh kasih sayang. Lalu beliau berkata, "Sebenarnya ayah tidak pernah takut kehilangan tanah." Kami terkejut. Karena selama ini kami mengira ayah begitu keras mempertahankan tanah keluarga. Tapi ayah takut kehilangan kalian. Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Ayah melanjutkan. Kalau tanah hilang, masih bisa dicari. Kalau uang habis, masih bisa dicari. Kalau rumah rusak, masih bisa dibangun lagi. Beliau berhenti sejenak. Tapi kalau saudara saling menjauh, belum tentu bisa kembali seperti semula. Tidak ada yang mampu berkata-kata. Maya mulai menangis. Arman menunduk sambil mengusap matanya. Santi dan Denny juga terlihat terharu. Kemudian ayah mengungkapkan sesuatu yang selama ini tidak pernah beliau ceritakan. Selama beberapa tahun terakhir, beliau sering terbangun malam hari. Bukan karena memikirkan harga tanah. Bukan karena memikirkan pembagian warisan. Melainkan karena memikirkan hubungan anak-anaknya. Beliau takut suatu hari nanti rumah ini menjadi sepi.
Beliau takut anak-anaknya hanya datang saat ada urusan harta. Beliau takut cucu-cucunya tumbuh tanpa mengenal satu sama lain. Dan ketakutan itu ternyata jauh lebih besar daripada kehilangan aset apapun. Air mata ibu akhirnya jatuh. "Ayah, kalian hanya ingin satu hal," kata ibu dengan suara bergetar. "Agar kalian tetap menjadi saudara sampai kapanpun." Saat itulah aku merasa sangat malu. Kami hampir mengorbankan hubungan puluhan tahun hanya karena sesuatu yang bahkan belum menjadi milik kami. Aku menoleh kepada Maya, lalu menggenggam tangannya. Arman juga mendekat. Santi dan Denny ikut bergabung. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami berlima berdiri berdampingan tanpa rasa iri, tanpa prasangka, tanpa perhitungan. Hanya sebagai saudara. Ayah tersenyum melihat kami. Senyum yang mungkin sudah lama beliau nantikan. Malam itu tidak ada pembahasan warisan. Tidak ada pembahasan uang. Tidak ada pembahasan tanah. Yang ada hanya keluarga. Dan saat pulang, aku membawa pelajaran hidup yang tidak akan pernah kulupakan. Terkadang yang menghancurkan keluarga bukanlah kurangnya harta, melainkan hilangnya rasa syukur dan saling memahami. Dan terkadang, warisan terbesar yang ditinggalkan orang tua bukanlah tanah, rumah, atau uang, melainkan nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan anak-anaknya untuk tetap bersatu meski menghadapi banyak perbedaan. Sejak hari itu, tanah keluarga tetap ada. Namun yang lebih penting dari itu, keluarga kami akhirnya kembali pulang kepada satu hal yang paling berharga: kebersamaan.